Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian. Dan aku Natasha Liotania. Nah, Caca dan juga viewers yang ada di rumah, sama seperti biasanya jika tadi kami sudah memberikan informasi menarik dari dunia lifestyle dan juga fashion. Nah, di segmen kedua kali ini kita akan ada informasi mengenai dunia kamu, Ca. Tahu nggak dunia kamu apa? Kecantikan dong. Langsung tahu ya. Yang namanya Daily Lifestyle itu udah pasti deh memberikan informasi yang lengkap dan salah satunya tentang kecantikan ini ya, Tak. Itu, setuju dong Aku ya. penasaran sih, kamu tuh mau share tentang apa sih? Nah ini Ca ya dan juga viewers, kali ini datang dari permasalahan yang banyak terjadi pada pria maupun wanita. Kira-kira tahu nggak apa? Apa tuh ya? Kerutan? Bukan. Apa? Masalah bau badan. Bener. Masalah bau badan ini tuh sangat mengganggu kita ya. Bukan hanya orang di sekeliling juga, namun bisa menurunkan rasa kepercayaan diri. Setahu aku nih, katanya permasalahan bau badan ini nggak sepele loh, Tak. Karena salah satunya tuh ya disebabkan oleh penyakit atau kelebihan hormon. Daripada penasaran nih viewers ya dan bertanya-tanya, kali kita akan menanyakan nih kepada salah satu dokter spesialis kulit dan juga kelamin akan permasalahan bau badan ini. Langsung aja, ini informasinya untuk kamu. Viewers, bau badan merupakan salah satu masalah yang sering membuat seseorang kurang percaya diri. Namun ada beberapa cara menghilangkan bau badan untuk mengatasi masalah tersebut, mulai dari perubahan pola hidup hingga memanfaatkan bahan-bahan alami. Pada dasarnya, terdapat dua jenis kelenjar di dalam kulit yang menghasilkan keringat, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin berada di dekat permukaan kulit dan terletak di hampir seluruh tubuh. Sedangkan kelenjar apokrin berada di area berambut seperti ketiak. Ya, bau badan itu atau bahasa medisnya itu bromhidrosis yang merupakan dari bahasa Yunani yaitu bromos itu adalah bau, hidrosis adalah keringat. Nah, jadi adalah keringat yang berbau. Nah, sebenarnya itu keringat itu tidak berbau, namun ketika sudah bercampur dengan bakteri maka menjadi bau keringat seperti itu. Nah, penyebabnya itu banyak sekali ya. Nah, kita harus pelajari dulu anatomi dari keringat itu sendiri, ya, yaitu terdiri dari kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Dimana kalau kelenjar ekrin itu terdapat di seluruh permukaan tubuh. Namun kalau kelenjar apokrin itu adalah yang berada di area ketiak dan selangkangan. Sebetulnya keringat tidak berbau. Bau badan tersebut muncul saat cairan yang keluar dari kelenjar apokrin bercampur dengan bakteri. Itulah sebabnya bau badan seringkali muncul dari area ketiak, area lipatan tubuh yang banyak mengandung koloni bakteri. Ya, yang bisa terkena itu siapa saja bisa ya, terutama orang-orang yang beraktivitas tinggi gitu. Beberapa artis atau penyanyi juga bisa juga terkena karena kadang-kadang mereka ada aktivitas koreografer seperti menari ya, seperti dia harus olahraga seperti itu, dan itu random ya, siapa aja bisa terkena hiperdihidrosis dan terkena bromhidrosis yang menyebabkan bau dan yang sifatnya akan mengeluarkan cairan berwarna kecoklatan seperti itu. Ya, yang pasti mereka akan menemukan rasa tidak percaya diri, itu akan menyebabkan stres. Semakin dia stres itu akan menyebabkan makin bertambahnya si aktivitas kelenjar ekrin tersebut gitu. Nah, untuk bahaya yang lain sih tidak ada. Yang pasti hanya kepercayaan diri, tapi itu sangat penting ya kepercayaan diri itu. Dan juga kadang-kadang hiperhidrosis itu kan ketika mereka juga harus bersalaman gitu kan, basah gitu ya. Mereka tindakan-tindakan aktivitas sehari-hari itu menyebabkan mereka tidak nyaman seperti itu, sehingga kualitas hidupnya juga menjadi tidak seperti pada umumnya seperti itu.
Pada beberapa orang, produksi keringat bisa terjadi secara berlebihan yang dapat disebut sebagai kondisi hiperhidrosis. Selain itu, penyebab lain dari terbentuknya keringat berlebih bisa disebabkan diabetes, penyakit ginjal, gangguan fungsi tiroid atau efek samping dari penggunaan obat-obatan. Ya, termasuk penyakit dikarenakan sebenarnya keringat itu tidak berbau gitu, karena yang pada seluruh badan itu sebenarnya itu adalah kelenjar ekrin, jadi hanya mengandung air dan garam atau mineral yang tersekresi saat beraktivitas, itu tidak berbau seperti itu. Jadi ada beberapa treatment, yang paling ringan adalah treatment untuk yang topikal kita menggunakan deodoran, ya, menggunakan tawas, menggunakan deodoran bentuk spray seperti itu. Nah, namun kalau misalnya untuk yang terapi selanjutnya, kita bisa lakukan tindakan injeksi seperti botox, ya, dan kita bisa tindakan pembedahan. Jadi kelenjar yang kelenjar ekrin yang menyebabkan bau badan itulah yang akan kita ambil. Jadi yang itu yang menyebabkan keringat menjadi berbau. Meski bau badan bukan kondisi yang berbahaya, namun kemunculannya kerap menyebabkan seseorang menjadi tidak percaya diri dan merasa terganggu. Berikut ini tips beberapa cara menghilangkan bau badan yang dapat dicoba. Makanan bisa menimbulkan bau badan seperti makanan yang mengandung protein tinggi, ya, seperti pemicu seperti minuman keras seperti alkohol, ya, ada juga kadang-kadang kopi juga menimbulkan juga gitu. Nah, seperti juga bawang putih, makan-makanan yang pedas itu akan menyebabkan terjadinya makin tambahnya bau badan. Ya, harus mandi yang bersih, ya, terutama daerah-daerah yang menyebabkan bau badan seperti ketiak, ya, yang paling utamanya, ya, ketiak, dan daerah-daerah yang menimbulkan bisa terjadi bakteri jamur tuh selangkangan, ya, area-area lipatan tuh perlu concern sekali, perlu diperhatikan seperti itu, dan menggunakan deodoran, lalu mencukur ketiak, ya, mencukur area-area yang berambut, itu juga akan mencegah terjadinya bau badan dan menyebabkan tidak nyamannya itu, ya, karena kadang-kadang kan bulu-bulu rambut yang berlebihan itu juga akan mengganggu aktivitasnya juga, sehingga tidak nyaman juga pada orang-orang tertentu gitu. Sebaiknya jadi pada orang tertentu yang aktivitasnya seperti olahragawan, ya, atlet maupun aktivitas yang banyak menimbulkan keringat itu sebaiknya dicukur.